yang saya hormati Ibu Kusiati selaku Kepala UPT SD Negeri 181 Gresik, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPT SD Negeri 181 Gresik. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, taufiknya dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi praktek baik dari modul 1.4 Guru Penggerak Angkatan 6, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Terlebih dahulu kita akan mengenal yaitu guru penggerak. Ya, Bapak Ibu semuanya pasti tidak asing dengan guru penggerak ya. Saya sendiri sebagai peserta kebetulan kemarin mengikuti Angkatan 6 Jawa Timur mewakili Kabupaten Gresik. Ya, yang tujuannya adalah menggali potensi diri kita, kemudian menerapkan praktek baik yang ada di sekolah. Ini adalah profil saya, kebetulan calon guru penggerak Kabupaten Gresik. Nah, ini modul 1.4 tentang budaya positif. Agendanya hari ini yang pertama pembukaan, kemudian pemahaman inti, eksplorasi konsep, dan refleksi. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Ini ada pertanyaan pemantik ya. Sebelum kita ke materi, ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, kira-kira setiap hari pasti ada murid atau siswa kita yang melakukan kesalahan. Biasanya kita untuk mendisiplinkan anak tersebut biasanya dengan hukuman ya. Hukuman kalau zaman dulu kita masih kecil atau kita SD, SMP dulu kan biasanya hukuman secara fisik. Kalau sekarang kita tidak boleh ya melaksanakan hukuman secara fisik. Kalau menurut Bapak Ibu semuanya, hukuman kira-kira dapat mendisiplinkan anak apa tidak kira-kira? Bisa apa tidak kira-kira? Menurut jenengan? Berdiri dulu, kira-kira bisa apa tidak? Kalau menurut saya, hukuman saat ini seperti membaca, membersihkan halaman sekolah itu tidak bisa mendisiplinkan anak. Kalau menurut saya, kenapa? Anak itu pasti akan mengulangi beberapa kesalahan yang dilakukan seperti tidak menjaga tugas itu. Kalau hukumannya hanya segini aja, pasti akan dilakukan ulangi. Itu kalau menurut saya. Ya. Kalau menurut Bu Susi bagaimana kira-kira? Kalau menurut saya itu kalau membaca membersihkan halaman juga seperti kata Bu Lili, kalau anak itu mengulang-ulang lagi karena hanya membaca dan membersihkan halaman sekolah, tidak kapok gitu loh Pak. Ya, karena sekarang ini anak-anak cenderung tidak takut ya dengan hukumannya, karena memang kita lihat, kita praktekkan sehari-hari. Kalau kita prakteknya dengan segi fisik juga tidak boleh ya. Kemudian kalau segi yang kira-kira ringan, biasanya anak mengulangi kembali besok mengulangi lagi ya. Kemudian itu menurut Bu Susi dan Bu Lili ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak ya. Tadi sudah dibahas oleh Bu Susi ya. Jadi tidak bisa ternyata ya. Jadi menurut Bu Susi dan Bu Lili, ketika anak-anak itu disuruh hal yang positif misalnya membersihkan halaman ya, menurut mereka itu hal yang ringan. Kalau anak sekarang itu sulit sekali ya untuk mentaati peraturan ya. Yang ketiga yaitu memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira misalkan seperti ini Bu, anak-anak besok kerjakan LKS halaman sekian, besok yang mengerjakan akan mendapatkan hadiah, misalkan hadiah, dikasih hadiah permen atau buku atau apapun ya. Kira-kira mendidik, memotivasi mereka untuk aktif mengerjakan apa tidak kira-kira? Barangkali mendidik kira-kira kalau yang lainnya bisa menurut ini Bu Rian barangkali ada menurut
Kalau memberikan penghargaan berupa sesuatu, misalkan dikasih barang atau apa yang bisa memotivasi anak untuk mengerjakan, misalkan yang mengerjakan dahuluan nanti dapat apa, dikasih permen atau dikasih buku, bagaimana kira-kira memberikan semangat ya ke anak tersebut kira-kira untuk merubah sikapnya menjadi semangat. Menurut saya bisa jadi Pak, memberi semangat sama anak itu aja. Tapi kadang anak itu tergantung anaknya juga sih. Tapi rata-rata kalau anak dikasih motivasi seperti itu, insya Allah bisa meningkatkan motivasi belajarnya. Dan ada, kalau menurut saya segi negatifnya, jadi anak itu kayak karena ada kalau ada motivasi Iya. baru semangat, kalau Iya, tidak ada, dari itunya. jadi kembali lagi. kayak pamrih gitu ya. Iya. Jadi kurang, ada positif ada negatifnya juga. Kalau menurut saya. Kalau menurut Buria seperti itu ya. Memang kalau kita beri penghargaan, anak-anak akan semangat, tapi dalam tempo yang singkat, mungkin pada saat itu saja. Tapi ketika misalkan besoknya tidak dikasih hadiah, maka biasanya menurun kembali atau kembali lagi ke rasa-rasa malas mereka untuk mengerjakan tugas atau memacu mereka untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Ini topik yang akan kita bicarakan, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas ini nanti seperti aturan yang ada di kelas ya. Kalau kita sudah pakai keyakinan kelas adalah peraturan yang ada di kelas, tapi nanti bernilai positif ya. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ini posisi kontrol kita, ada posisi menghukum. Jadi ketika anak bersalah nanti ada 5 posisi menghukum. Kemudian bisa jadi kita posisikan guru itu sebagai teman, bisa jadi kita menjadi manajer. Yang keenam yaitu praktek segitiga restitusi. Yang pertama yaitu eksplorasi konsep, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Misalkan ada sebuah kepalan tangan seperti ini. Ada A dan B, Anda dan teman Anda, misalkan ada 2 orang ya. Sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga. Misalkan kita memegang sesuatu yang sangat berharga, letakkan salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman B akan mencoba, misalkan teman B kepingin atau penasaran dengan sesuatu yang kita punyai. Pasti mereka akan sekuat mungkin. Yang pertama bisa membujuk kita, tak kasih apa supaya kamu membuka tangan tersebut. Bisa jadi yang kedua selain membujuk, yang kedua bisa jadi mengancam. Kalau misalkan tidak kamu buka, kamu akan saya tonjok. Nah, kemudian menghardik, misalkan membuat mengucapkan kata-kata kotor. Ya, yang kelima bisa merayu, bisa menyuap. Kalau kamu mau membuka tanganmu, tak kasih hadiah, tak kasih uang. Ya, apa saja yang agar dapat membuka kepala tangan. Jadi akan dilakukan apapun ya untuk membuka kepala tangan. Tapi keputusan itu ada di kita, ya di kita. Karena orang lain tidak akan mempengaruhi, yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Berikutnya ada di pelajaran berikutnya. Ini ya perubahan paradigma teori kontrol. Yang ini adalah ilusi kontrol. Dalam bahasa Inggris namanya illusion of control, merupakan kecenderungan seseorang untuk meyakini memiliki kemampuan mempengaruhi hasil yang berada di luar jangkauan. Misalnya pengaruh dirasakan atas hasil sebagian besar ditentukan oleh kebetulan. Ini disebutkan oleh Ellen Langer, psikolog dari Amerika. Dalam ilusi kontrol ini ternyata guru mengontrol murid ini ternyata iya kalau muridnya bisa mau, kalau tidak mau. Nah, ternyata siswa ini mempunyai kontrol pada dirinya sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat
menguatkan karakter. Ternyata ini juga ilusi ya. Jadi mereka hanya diri karakter itu ya diri mereka yang mau berubah. Kita hanya memberikan wawasan, tapi mau perubahan itu hanya ada di dirinya masing-masing. Yang ketiga itu bahwa semua penguatan positif, afektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita sendiri sebagai orang tua seolah kita sudah banyak makan asam garam, mempunyai banyak pengalaman sehingga menuntut anak tersebut supaya sama dengan kita, padahal mereka mempunyai keinginan masing-masing, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan mereka yang berbeda-beda. Nah, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon pada teori kontrol ya. Jadi yang pertama yaitu stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini kita tidak bisa mengubah pandangan orang itu sama dengan kita. Yang kita rubah pandangan kita adalah kita berusaha memahami orang tersebut bahwa mereka mempunyai pandangan yang berbeda dengan kita ataupun mempunyai pemikiran yang berbeda dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku kita mempunyai tujuan. Semua orang itu melakukan segala hal itu mempunyai tujuan masing-masing. Tapi terkadang menurut kita salah ataupun menurut orang lain belum tentu juga salah. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Dalam diri kita itu yang bisa mengontrol diri kita untuk melakukan hal yang positif ataupun negatif hanya diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Pada dasarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Mereka hanya bisa mengontrol diri mereka sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang betul dalam teori kontrol ini, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi itu bisa menentukan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol ini tidak ada menang dan kalah, semua sama-sama menang. Ini pengertian dari disiplin. Disiplin itu dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu dalam kita itu setiap hari harus terus belajar ya. Untuk apa? Untuk melakukan menjadi lebih baik. Nah, itu namanya disiplin. Makna asal dari kata ini berkonotasi disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini ada filsuf dari Yunani ya, Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang-orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah membuat kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Sikap, perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini disampaikan oleh Dr. William Glasser, teori kontrol pada tahun 84, dengan mainkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik itu ada dalam diri mereka, ada dalam hati mereka, akan terbangun sehingga tergarap motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulai yang diinginkan. Itu disampaikan oleh Diana Gosen pada tahun 1998. Nilai kebajikan yang ingin dicapai pada profil pelajar Pancasila ya. Nah, nanti kita akan terapkan di sekolah kita profil pelajar Pancasila ada 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, kemudian yang ketiga bernalar kritis. Kritis itu siswa dituntut untuk bisa mewujudkan ide-ide baru ya. Mereka mampu
ketika ada suatu materi mereka dapat berpikir tingkat tinggi, nilainya hot ya dalam sekarang itu. Kemudian berkebinekaan global. Jadi siswa-siswa kita harus mengenal semua budaya yang ada di Indonesia, kemudian bisa menerapkan yaitu saling toleransi. Kemudian bergotong royong. Jadi anak-anak ketika di sekolah misalkan ada kerja bakti ataupun ada kegiatan apapun, anak-anak dituntut untuk bergotong royong. Kemudian kreatif, ya kreatif membuat karya-karya inovatif dari ketika ada tugas melaksanakan proyek ataupun presentasi kelompok. Pembelajaran 2.2 motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ya. Ini ya teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan, apa yang terjadi? Ini biasanya motivasinya bersifat eksternal. Tak kasih hukuman ini misalkan yang tidak bisa membayar yang tidak bisa mengerjakan hari ini, kalian menyanyikan lagu di depan sebanyak 5 kali. Itu adalah motivasi eksternal, bukan dari diri mereka sendiri. Jadi ketika hukuman itu tidak diberikan, maka mereka tidak akan melaksanakan disiplin untuk mengerjakan tugas. Ini adalah motivasi eksternal. Sebenarnya ini kurang bagus untuk mereka. Kita akan menumbuhkan yaitu motivasi internal dari dalam diri mereka. Jadi kita tidak setiap hari tidak mengingatkan, tapi mereka sudah mengerjakan dengan tepat waktu. Misalkan yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan dapat apabila melakukannya. Nah ini ya, jadi ketika ini juga termasuk motivasi eksternal. Jadi kita akan bersemangat ketika kita mendapatkan hadiah atau reward. Yang ketiga, ini ya yang positif internal dari dalam kita untuk menghargai diri kita. Ya, jadi misalkan anak pakai seragam, ya pada hari ini harus memakai seragam merah putih lengkap. Ya, jadi dalam diri mereka menyadari bahwa dalam sekolah itu kita lebih baik dan lebih dapat dihargai ya sebagai siswa ketika kita memakai atribut lengkap. Kemudian kita juga akan terlihat rapi ketika baju itu dimasukkan, dan kita akan terlihat sebagai siswa SD ketika kita memakai seragam merah putih dengan kondisi yang misalkan licin ya, disetrika dengan baik. Kemudian juga kita misalkan anak-anak mengerjakan ya, tiap hari itu mengerjakan tugas. Kalau dalam diri mereka itu menyadari, maka oh iya saya belajar itu untuk siapa, bukan untuk Bapak Ibu guru ya. Ternyata memang untuk diri kita sendiri. Kalau kita menyadari seperti itu, maka ini akan timbul yaitu motivasi internal. Ini tujuan disiplin positif dapat tercapai. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Kita sering lakukan adalah memerintah ya. Akan tetapi juga cakap buat memerintah diri kita sendiri ke arah mana, ke arah yang positif ya, untuk mengembangkan diri kita. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini ya, dalam bentuk kita memberikan reward atau penghargaan, ternyata bisa jadi ini adalah sebuah bisa dikatakan bom waktu juga ya. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Bisa jadi kalau kita berikan penghargaan itu hanya jangka pendek saja. Jangka panjangnya setiap hari kita harus mengeluarkan anggaran terus untuk memberikan hadiah. Kemudian penghargaan hukum. Yang ketiga, berikan penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Jadi ketika misalkan si A dan si B diberikan penghargaan dengan
yang satunya maksimal, yang kedua mengerjakan dengan seluruhnya, yang kedua mengerjakan sebagian. Maka kita memberikan penghargaan, saya memberikan buku tidak sama ya, satunya diberikan 2, satunya diberikan 1. Kadang-kadang menimbulkan kecemburuan sosial. Jadi itu bisa merusak hubungan antar siswa. Jadi penghargaan merupakan kualitas. Jadi hanya di tempo-tempo tertentu saja anak itu menjadi bersemangat. Di hal yang lain anak itu menurun ketika kita berikan hadiah. Penghargaan mematikan kreativitas. Yang terakhir ini yang paling penting, bahkan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik siswa adalah menjadikan anak itu berdisiplin dan memperoleh nilai yang baik dan melaksanakan profil pelajar Pancasila dalam diri mereka. Ini yang paling baik yang kita lakukan ketika ada anak didik kita di kelas berprestasi ataupun dengan nilai yang baik ataupun dengan mengerjakan tugas PR dengan disiplin. Yang pertama kita bisa memberikan pengakuan khusus secara individu ya. Pengakuan secara pribadi, misalkan si A ya ini tepuk tangan ya untuk ini bisa mengerjakan dengan baik ya. Kemudian memberikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi mereka termotivasi, oh ya saya dihargai ya kalau mengerjakan tepat waktu, mengerjakan dengan cepat, ini anak-anak merasa dihargai oleh guru. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, ini yang kadang-kadang kita belum laksanakan, kadang sekarang hari ini kita berikan, besok kita berikan, ternyata lusa kita lupa ya. Ternyata anak itu supaya mengingat terus, maka kita berikan secara konsisten. Kemudian berfokus pada proses. Nah ini ya, ada contoh apresiasi. Misalkan yang pertama, pembukanya. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu sangat besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai gurunya ini ya, saya menghargai kepedulianmu pada teman-teman kamu membantu teman di tugas kelompok. Nah ini ya, apresiasi guru kepada murid-muridnya. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini bentuk-bentuk apresiasi yang bisa kita sampaikan ya, kata-katanya sebagai contoh saja bisa nanti disampaikan menurut bahasa jenengan semuanya untuk bisa memberikan rasa kepercayaan diri siswa ya, motivasi dari intrinsik mereka supaya mereka semangat dalam belajar. Ini ada kita bedakan ya. Kalau konsekuensi itu bernilai positif, kalau hukuman itu bernilai negatif. Ya, kalau konsekuensi itu, kalau hukuman itu biasanya dalam segi fisik, kebanyakan dalam segi fisik. Yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena ada seorang siswa yang datang terlambat. Kita suruh mencatat itu dari segi fisik ya, termasuk segi fisik termasuk hukuman. Yang kedua, lari melalui lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk dalam hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini termasuk juga hukuman. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ini konsekuensi karena memang kesalahan dalam artian di sini kesalahannya itu mencoret teman karena dilakukannya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis, ini termasuk konsekuensi karena hal yang dilakukan karena tidak sengaja, maka konsekuensinya adalah membersihkan. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini termasuk konsekuensi. Lari melalui lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJO,
Oke. Kenapa ini disebut konsekuensi? Karena ini lari di sini kan termasuk dalam hal pemanasan ya, dalam pelajaran olahraga. Berarti kalau yang terakhir bukan dikatakan sebagai hukuman, karena memang dalam pelajaran olahraga ada namanya yaitu stretching atau pemanasan. Hukumannya mungkin pemanasannya ditambahi 2 kali. Nah, dalam hal hukuman, ketika hukuman itu kan orang atau anak didik kita yang melakukan kesalahan, kita hukum melakukan yaitu tindakan kita menghukum dalam segi fisik, misalkan mencatat 100 kali. Ini akan menimbulkan dalam hati mereka itu ada rasa tidak enak atau bisa jadi dendam kepada kita. Ya, bisa jadi ini akan bertolak belakang dan istilahnya terpendam dalam hati mereka bahwa saya pernah dihukum oleh Pak Guru seperti ini. Itu ternyata tidak baik ya. Itu termasuk hanya kalau misal kita berikan hukuman hanya saat itu saja, misalkan mau melakukannya, tapi dengan rasanya tidak enak dalam waktu yang sangat lama. Misalnya kita suruh yang nomor 3 ini kita suruh push up, maka akan terkenang sampai mereka besar. Aku biar pernah dihukum push up selama 15 kali karena tidak memakai masker ya, zamannya COVID ya. Ini ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Mereka tidak akan merasa bersalah, merasa tidak enak. Tapi kalau hukuman, aku katanya lari 5 kali ke halaman, maka tidak merasa sesuatu yang tidak nyaman pada diri mereka. Kalau konsekuensi kan mereka memang harus melakukan hal tersebut dengan yang ada di diri mereka, konsekuensi. Kemudian membuat anak sakit fisik atau hati dalam jangka waktu yang lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Misalkan tadi ya, karena menumpahkan sesuatu di meja, maka anak tersebut membersihkan. Pasti dalam hati mereka ketika disuruh, meskipun kesalahan mereka sendiri, kalau kita suruh, mereka kadang juga tidak enak juga dalam hati mereka, tidak nyaman juga dalam. Tapi dalam jangka waktu yang pendek, besok mereka sudah melupakan. Anak membenci kedisiplinan. Ketika kita berikan fisik, malah berikutnya anak itu tidak menyukai kedisiplinan, malah kadang bisa jadi menjadi-jadi ya. Ketika kita hukum, berikutnya malah besoknya saya tidak masuk saja, malah tidak masuk malah. Ya. Lusa disuruh masuk, saya males kalau bangun kesiangan, berangkat sekolah, nanti disuruh lari. Nah ini malah mendorong anak tidak berdisiplin. Kemudian terkesan kalau disiplin itu dipaksa. Harus dalam sini, kalau tidak datang tepat waktu dihukum. Yang konsekuensi itu kita berikan stimulus dulu, baru tanggapan. Yang berikutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri, disuruh lari, capek. Kemudian apalagi misalkan pas lari disuruh lari 5 kali, lari yang ketiga di lapangan jatuh, kemudian luka. Nah ini malah menyakiti diri mereka. Kemudian misalkan disuruh push up 10 kali, baru yang ketiga sudah misalkan pingsan. Nah ini bisa menyakiti diri mereka. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini baru yang konsekuensi. Dalam hukuman ini konsep diri yang buruk, kalau yang konsekuensi di konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, malah menyembunyikan, malah tidak terbuka, malah terkadang itu kalau terjadi kesalahan di kelas ya, malah menyembunyikan dan tidak mau jujur. Yang konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Anak biasanya marah tidak langsung ke gurunya marah, tapi biasanya itu emosinya diluapkan ke temannya. Apalagi kalau anak tersebut itu temperamen, biasanya kalau kita hukum malah temannya yang selanjutnya bisa dipukul atau bisa dilakukan hal yang tidak diinginkan, karena mereka merasa dipermalukan dan tak dihargai. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan sementara saja, tapi berikutnya anak tersebut akan
menjadi anak yang disiplin. Yang berikutnya yaitu restitusi. Selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukannya. Jadi tidak menjustifikasi anak tersebut bersalah, tapi kita gali mereka, yang kita gali dari diri mereka, apa kesalahan mereka itu apa. Kemudian bisa memberikan umpan balik, mereka menyadari kesalahannya, dan yang selanjutnya yaitu tidak mengulangi perbuatan mereka lagi. Kalau kita marahi mereka dengan kata-kata yang nada tinggi, mereka akan kembali ke kita, misalnya itu dendam ke kita, kemudian ucapan mereka juga tidak enak kepada kita. Jadi ini tujuan dari restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi misalkan ada siswa yang melakukan kesalahan, tidak kita salahkan, karena kalau kita salahkan, mereka kembali ke siswa yang lain juga pasti diejek oleh teman yang lain. Nah ini yang tidak kita inginkan, bisa menimbulkan down pada karakter mereka. Ini ada identitas gagal, ada identitas sukses. Ya. Jadi selain hukuman, konsekuensi yang ketiga ini yang paling positif yaitu restitusi. Yaitu identitas gagal ini misalkan suatu yang menyakitkan harus terjadi. Dalam konsekuensi itu memang harus terjadi karena memang kesalahan saya, misalkan menumpahkan gelas yang ada di meja, maka kita wajib dalam dirinya dibersihkan supaya tidak mengenai teman yang lain atau tidak menimbulkan teman yang lain terpeleset. Ya. Kemudian dalam restitusi merupakan pilihan. Bisa kita misalkan dalam sebuah pilihan kita dalam sebuah pilihan ya. Tapi kalau konsekuensi hasil dari menumpahkan gelas maka harus membersihkan. Maka dalam restitusi kita ada pilihan, yaitu apa? Kita hati-hati dulu. Hati-hati ya ketika lewat. Jadi kita gali mereka. Besoknya harus hati-hati, hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam menaruh, hati-hati dalam lewat situ atau lewat dimanapun ketika lewat supaya tidak tertumpahkan. Kemudian dalam hukuman tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka panjang. Kemudian tidak nyaman dalam waktu sesaat, tapi dalam restitusi menguatkan karakter mereka, menguatkan karakter murid dalam jangka waktu yang panjang. Ini lebih baik. Jadi ketika kita tanyakan, kita stabilkan, kemudian kita tanya kesalahan sampean apa sih? Kesalahan kamu apa? Kemudian hal apa, keyakinan kelas apa yang sudah kita terapkan di kelas kita? Kira-kira kamu sudah melaksanakan apa belum? Kalau belum, apa yang jadi keyakinan kita? Nah ini ya. Kemudian korban akan mendapatkan keadilan dalam hukuman keadilan. Kemudian kalau konsekuensi korban bisa saja diabaikan ya, diabaikan dalam konsekuensi itu. Kalau mendapatkan keadilan bisa saja korban mendapatkan keadilan ya, misalkan diganti, misalkan memecahkan botol minuman temannya ya, bisa saja mendapatkan ganti. Kemudian korban mendapatkan ganti juga dalam restitusi juga sama. Jadi sama-sama positifnya kalau konsekuensi ya, jadi mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak akan merasa tersakiti ya. Jadi kalau konsekuensi dibuat nyaman, tidak nyaman tapi hanya saat. Kemudian kalau murid restitusi itu murid akan mendapatkan penguatan. Jadi kita panggil mereka satu-satu ya, kita sampaikan satu-satu kesalahan mereka apa, keyakinan kelas kita apa. Ini 9 ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ada tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ya. Jadi mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2? Ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nah, ini namanya keyakinan kelas yang ada di kita buat di kelas kita masing-masing. Ya, jadi yang pertama ini kita buat peraturan kelas, yang kedua keyakinan kelas, kemudian naik lagi lingkungannya menjadi positif dan ditularkan ke seluruh sekolah menjadi budaya yang positif. Nah, ini ya contoh kesepakatan kelas. Ya, kita kemarin saya buat di kelas 4A, kebetulan memang di pelajaran tematik juga ada kesempatan kelas. Itu adalah sebuah pendekatan yang lebih baik dengan mengedepankan peran aktif murid sebagai subjek pendidikan sehingga setiap pendapat murid perlu dihargai. Kesempatan kelas ini berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerjasama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Jadi dalam keyakinan kelas di sini semua dilibatkan, seluruh siswa dilibatkan, semuanya kita beri sticky note masing-masing, kemudian coba kalian tuliskan masing-masing anak satu, kemudian tempelkan di papan. Misalkan kesepakatan di kelas 4 ada jujur ya, jujur dalam mengerjakan ujian, tidak mencontoh, tidak ngerpek ya saya bahasanya, atau di buku ya. Kemudian kesepakatan berikutnya ya tertib, ya, ada berbagi ketika ada teman yang kebetulan tidak lupa membawa uang saku atau tidak membawa makanan pada hari ini, bisa berbagi ketika bisa kalian murid-muridnya membawa makanan lebih. Kemudian menghargai, percaya diri, tepat waktu, bekerja sama, bertanggung jawab. Ini kesepakatan kelas ya. Di kelas-kelas yang lain juga beda menurut keyakinan kelas yang disepakati. Beda dari peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas, ya dalam nilainya tadi adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Dalam keyakinan yaitu menghormati orang lain. Hadir 15 menit. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai kita menghormati dan berkomitmen kita. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Ya nilainya seperti itu. Dilarang menggunakan narkoba, termasuk dalam hal kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, biasanya kita bergantian mengantri ya, anak-anak mengantri untuk berwudu, mengantri untuk mengambil makanan ya, mengantri untuk masuk ke dalam kelas, itu menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, termasuk dalam hal keyakinan kelas kita adalah kesehatan. Jangan berada di kelas atau koridor, termasuk keselamatan atau keamanan. Ini keyakinan kelas yang bisa kita rubah di kelas kita masing-masing. Pembelajaran kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia, tidak hanya anak kecil, siswa kita sendiri mempunyai kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar ini wajib kita miliki. Kalau salah satunya itu tidak hilang dari kita, maka ada sesuatu yang akan berpengaruh negatif pada diri kita. Misalkan yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup di sini kan memang kita dilindungi oleh undang-undang, yaitu hak asasi manusia. Yang kedua adalah kesenangan. Manusia pasti membutuhkan kesenangan.
Tidak mungkin manusia itu akan terus tenggelam dalam kesedihan. Kemudian ada kebebasan. Kebebasan apa? Bisa kebebasan berbicara, kebebasan belajar, kebebasan berkumpul dan berserikat, ya, berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian penguasaan. Semua orang pasti dalam diri mereka mempunyai kebutuhan penguasaan. Baik itu kita sebagai guru di kelas kepingin anak-anak menjadi seperti diri kita, menjadi menuruti kemauan kita. Itu salah satu bentuk penguasaan. Kemudian yang terakhir yaitu kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana kalau ada seseorang di kelas kita, ada murid kita itu merasa istilahnya dibully, dalam arti sekarang dibully oleh teman yang lain, merasa tidak direken, istilahnya tidak dihiraukan oleh teman yang lain, pasti akan ada nilai-nilai negatif yang muncul pada siswa tersebut. Sebagai contoh seperti ini, ada penerapan pada guru, ya ini. Kemudian Pak Zulfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Ya. Jadi kedatangan Pak Zulfikar di sini mencoba untuk menyesuaikan diri. Jadi kalau ada orang baru pasti akan menyesuaikan diri, bertanya ke guru-guru yang lain terkait apa saja yang sudah dilakukan di sini, budaya apa yang sudah dilakukan di sini. Namun ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakan, dan dengan frontal di dalam guru mingguan, salah satunya Pak Malik. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat, tanpa mereka punya dasar. Namanya Pak Malik ini dalam sebuah rapat frontal membuat argumen yang tidak berdasar. Karena suasana guru heran dengan perilaku Pak Malik. Ya. Mungkin Pak Malik ini dalam sehari-harinya kurang, yaitu dalam kebutuhannya mungkin tidak terpenuhi di dalam kelas, di dalam sekolah, mungkin salah satunya tidak terpenuhi. Maka ketika ada forum tersebut, maka langsung bereaksi seperti itu. Sahabat Pak Malik mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang disebabkan ia bertindak seperti itu. Kalau kita amati dalam sebuah tabel, mungkin Pak Malik yang pertama iseng, jawaban Pak Malik, ya. Pak Malik ini iseng aja sih, aku senang lihat Pak Kasep baru kebingungan. Ya ini soal ngeprank dari kepala sekolah yang baru, supaya ada hal baru yang akan dibicarakan itu menjadi lebih tertantang. Ternyata kebutuhan kesenangannya itu kurang. Mungkin di sekolah itu kurang kesenangannya itu kurang, ya. Ataupun di rumah, di keluarganya mungkin kebutuhan kesenangan akan rasa senang itu kurang, maka dilampiaskanlah ketika rapat tersebut. Yang kedua, ketika ditanyakan oleh temannya tadi, ya biar kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dan kerja bareng sama dia kayak orang baik sih. Ya mungkin kebutuhan yang tidak diterima oleh Pak Malik ini adalah cinta dan kasih sayang, kurang perhatian. Ya, kurang perhatian. Jadi kalau kurang perhatian itu kan biasanya caper, ya, cari perhatian di muka umum supaya diperhatikan oleh banyak orang. Yang ketiga, saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi, makanya saya tanya-tanya soal ngetes, ya, soal ngetes kepala sekolah yang baru. Ini biasanya kebutuhannya mungkin kurang dari penguasaan, kurang diberikan wewenang di sekolah. Bisa jadi seperti itu, maka akan berimbas seperti ini. Jadi kalau ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka akan muncul negatif dalam diri mereka. Misalkan yang terakhir itu gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu monoton sekali, bosan jadi mendengarnya. Saya pikir tidak akan selesai ngomongnya begitu saja. Tidak ada cara lain untuk menyampaikan. Nah, ini mungkin kebebasannya kurang, ya, Mungkin dari kepala sekolah sebelumnya terbelenggu dengan peraturan, kurang bebas. Ketika ada kepala sekolah yang baru lebih down dari misalnya lebih longgar, kebebasan Pak Zulfikar ini, Pak Malik ini seolah tidak menghiraukan.
pembelajaran berikutnya yaitu kita akan belajar posisi kontrol. Posisi kontrol sebagai guru, kita bisa memposisikan kita bisa sebagai penghukum, ya, menghukum murid-murid kita. Bisa juga kita membuat orang merasa bersalah. Bisa juga kita posisikan sebagai teman atau pemantau atau manajer. Posisi yang positif, tapi yang paling tinggi adalah kita akan berposisi sebagai manajer. Bisa juga kita kadang-kadang itu kita berposisi sebagai menghukum, menghadapi mereka, menggunakan kata-kata yang agak tinggi untuk menghukum mereka. Misalkan menunjuk-nunjuk, ya, menyindir atau menyakiti, kemudian membuat orang merasa bersalah. Misalkan berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa, jadi dilampiaskan, istilahnya itu menjadi membuat merasa bersalah di depan umum atau di depan kelas. Misalkan kita menyalahkan si A, si B dalam forum umum, ini membuat orang merasa bersalah. Ini juga tidak baik, karena ini membuat mental mereka menjadi kecil, ya. Kemudian posisi kita bisa menjadi teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan contoh di sini, ya, ayolah demi ibu, demi bapak, masa kamu tidak mau ingat ibu pernah bantu. Nah, ini memposisikan kita sebagai teman. Kemudian bisa juga kita menjadikan posisi kita sebagai pemantau, yaitu kita ngecek, ya, peraturannya apa, menyelesaikan diri, ya, menghitung, mengukur, kira-kira anak-anak bisa apa hari ini, yaitu sudah bisa apa. Nah, ini namanya pemantau. Yang paling baik adalah posisi kita sebagai manajer, yaitu kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakin, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua yaitu menguatkan pribadi, ya. Jadi posisi kita sebagai manajer, kita tidak menyalahkan siswa, tapi kita cek dulu, ya, kesalahan mereka itu apa dan diperbaiki. Pernyataan siapa yang mengatakannya? Saya kecewa sekali. Siapa yang mengatakan di sini kecewa sekali? Biasanya di forum umum, saya kecewa sekali dengan kamu, atau dipanggil kemudian kita nada tinggi, saya kecewa dengan kamu. Itu termasuk membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini biasanya dalam posisi kita sebagai penghukum. Ayolah demi ibu atau bapak, biasanya kita posisikan diri kita sebagai teman. Apa kamu mendapatkan stiker? Nah, ini biasanya kita pemantau, ya, sekolah atau belum, sudah dapat atau belum. Kemudian bagaimanakah kamu menyelesaikan masalah ini? Biasanya, nah, ini baru kita posisikan kita sebagai manajer, ya. Kamu selalu yang paling terakhir, nah, ini biasanya termasuk penghukum. Nah, ini, ya. Jadi bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah, dan nilai-nilai manajer dalam diri kita. Nah, ini praktek segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Itu kita bisa menggunakan beberapa kata-kata. Nah, jadi ini segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Biasanya kita panggil dulu, ya, yang melakukan kesalahan. Kita panggil, jangan digabungkan dengan anak yang lain, tapi kita panggil, bisa di ruang guru atau di ruang BK. Kita sampaikan. Yang pertama kita stabilkan dulu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Apa yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini kemarin kebetulan sudah saya buat praktek segitiga restitusi, yaitu ada 2 orang anak. Yang satunya itu melakukan kesalahan saat mencontek waktu ujian PTS. Anak yang kedua yaitu melakukan
bermain permainan bola ketika jam istirahat di dalam kelas. Jadi itu memang merusak, dan kemarin saya panggil dua-duanya untuk mencoba praktek segitiga restitusi. Iya Bapak Ibu, saya akan memutarkan video praktek segitiga restitusi. Kalau kita pelajari, siswa itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang kemampuannya tinggi, ada yang kemampuannya rendah, ada mungkin yang di rumahnya kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Maka di sekolah akan membuat istilahnya itu kegaduhan yang ada di kelas. Maka ketika anak tersebut melakukan kesalahan, kita akan mempraktekkan segitiga restitusi itu kepada siswa supaya kita tidak menjudge anak tersebut melakukan kesalahan, sehingga ketika anak tersebut kembali ke kelasnya habis kita marahi dan akhirnya di kelas juga dimarahi teman-temannya karena melakukan kesalahan. Nah ini tidak kita inginkan, tapi ketika setelah bertemu tatap muka dengan kita, anak tersebut menjadi kuat, karakternya menjadi kuat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siap Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas.
tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa
apa yang telah kita sepakati. 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, harapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ya baik Bapak Ibu, itu tadi praktek dari segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian disusul ya dalam menstabilkan identitas kita tanya dulu ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita bahasanya itu semua orang menjadikan kesalahan, kemudian kamu juga bukan satu-satunya. Jadi semua orang pasti melakukan kesalahan. Kita tadi seolah guru ini menyatakan di posisi yang sama. Tidak semua orang itu sempurna, pasti semua orang melakukan kesalahan. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Yang terakhir baru nanti menanyakan keyakinan. Keyakinan yang di kelas tadi kan sudah kita disepakati dengan teman-teman yang lain. Baru itu ditanyakan ke anak yang melakukan kesalahan tersebut. Keyakinan kelas apa sih yang sudah positif kamu terapkan yang berhubungan dengan kesalahan kamu tadi? Kira-kira sudah diterapkan apa belum? Ya, kalau belum, nah itu tadi tidak menyalahkan anak tersebut secara frontal, tapi ditelisik ya kesalahannya bagaimana, baru nanti biar anak tersebut kembali ke teman yang lain itu dengan keadaan yang positif, tidak dengan keadaan yang marah, dengan keadaan yang negatif. Ya baik ya Bapak Ibu, demikian untuk diseminasi pada pagi hari ini. Ya mudah-mudahan yang saya berikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf pada pagi hari ini saya mengganggu waktu dengan semuanya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.